Sobat Stock Now, selamat datang di YouTube channel stocknow.id. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan analisa teknikal yang kemarin berkaitan dengan Dow Theory. Sebelum masuk ke pembahasannya, teman-teman boleh dong klik subscribe dan like-nya dulu ya. Dan komen pertanyaan atau request kita akan bahas apa nih ke depan. Nah, kita harus mengetahui dulu nih sejarah dari Dow Theory. Sejarah dan asal-usul Dow Theory. Dow Theory dikembangkan oleh Charles H. Dow yang berprofesi sebagai jurnalis dan ahli ekonomi asal Amerika Serikat tahun 1868. Charles H. Dow juga mengembangkan Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham untuk mengukur tingkat industri pasar saham di Amerika Serikat nih. Selanjutnya, kontribusi Charles Dow dan teori Dow sebagai landasan analisa pasar. Dow juga membuat beberapa teori yang dimuat dalam serangkaian editorial di Wall Street Journal. Charles Dow menciptakan indeks saham ini karena ia mempercayai bahwa indeks tersebut akan memberi gambaran yang akurat tentang kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan di dua sektor ekonomi, yaitu sektor industrial dan transportasi. Yang kedua, konsep dasar Dow Theory. Ini dia beberapa konsep dasar Dow Theory. Yang pertama, the market discount everything. Yang kedua, the market has three movement. Yang ketiga, market trends have three phase. Yang keempat, stock indices must confirm by each other. Yang kelima, trend are confirmed by volume. Yang keenam, yang terakhir, trend exit until definitive signal profit they have ended. Selanjutnya kita membahas prinsip-prinsip dasar Dow Theory. Yang pertama, the market discount everything. Adanya berita atau sentimen dari sebuah instrumen yang membuat harga akan berubah sesuai dengan cerminan yang beredar. Yang kedua adalah the market has three movement. Pergerakan historial pergerakan pasar bisa disebut dengan major trend, secondary trend, minor trend. Nah, kita membahas satu-satu nih. Major trend atau major movement, siklus besar rentang waktu sekitar 5 tahun bisa dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang. Yang kedua, secondary movement atau disebut juga siklus menengah dengan rentang waktu sekitar 6 bulan untuk semi investing ataupun untuk super trading. Nah, yang ketiga, minor movement atau siklus jangka pendek dengan rentang waktu kurang dari 1 bulan yang dimanfaatkan untuk swing trade. Selanjutnya, market trends have three phase. Instrumen memiliki 3 fase pergerakan. Yang pertama ada akumulasi, pergerakan sideways karena adanya aksi beli secara bertahap pada investor besar. Yang kedua ada partisipasi, breakout sideways karena sentimen positif pasar, lalu investor retail ikut membeli. Yang ketiga ada distribusi, bound trend atau pembalikan arah karena tentang aksi dari investor besar. Selanjutnya ada stock indices must confirm by each other. Pergerakan harga suatu saham pasti saling mengkonfirmasi dengan indeksnya. Selanjutnya trend are confirmed by volume. Ketika harga naik disertai dengan volume yang meningkat, maka kenaikan tersebut terkonfirmasi oleh volumenya. Selanjutnya ada trend exit until definitive signal proof they have ended. Ketika tren harga sedang naik, maka tren tersebut berlanjut hingga terkonfirmasi adanya tanda pembalikan arah. Nah, dapat disimpulkan, Dow Theory adalah signifikasi yang besar dalam analisa pasar, terutama di pasar saham. Ini dia beberapa poin penting menjadikan Dow Theory signifikan dalam analisa pasar. Yang pertama, tren sebagai standar analis. Yang kedua, konfirmasi tren. Yang ketiga, volume perdagangan. Yang keempat, indeks Dow Jones. Yang kelima, sentimen pasar. Nah, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin mempelajari dasar-dasar analisa teknikal. For your information, kita juga sering loh membahas saham atau sentimen dan rekomendasi saham di Instagram stocknow.id. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel stocknow.id untuk update terbarunya. Stay tune for next video. Bye-bye guys!